Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kejahatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio. Dan ternyata, tentang kaki Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. Apakah kalian sudah mendengar tentang bekalan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Sekutu telah mengebom daerah Hiroshima dan Nagasaki. Lalu Jepang mengadakan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera menghormati negara Indonesia. Betul sekali. Jepang sudah tidak ada kekuasaan lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Dengan berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17 Jakarta pukul 20 WIB. Teman-teman, apa yang ingat tentang kekalahan Jepang? Kenapa? Baru saat ini saya kami berkumpul dengan Sultan Syahrir. Dia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan bahwa Jepang melakukan gelar senjata. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, kita harus memanfaatkan masalah itu. Karena itulah saya mengeluarkan kalian. Kita harus segera menghormati negara Indonesia. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Kairul, kalian pergi ke Soekarno untuk memberikan kabar ini. Saya dan Bu Darwis akan mengumpulkan para pemuda untuk merebut alih kekuasaan kita dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 22 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memamerkan kemerdekaan secara betul. Saya tahu puasa itu sangat potong leher sangat juga. Kamu tidak perlu menunggu besok terakhir. Tapi ini saatnya tepat, Bung. Jepang sudah kalah dengan sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Tapi kita harus mengenali budaya yang akan belum lagi kita harus menangani budaya yang ingin berkuasa lagi. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan dari sisi dan merasa mampu untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa harus menunjukkan langkah untuk mempertahankan negara ini? Maka kita harus menunggu janji Jepang. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Sedangkan mereka telah kalah dengan para buktinya. Maka sendiri tidak akan mampu mengalahkan armada militer Jepang. Coba bayangkan bagaimana cara kamu menjaga anak istri dan anak kamu sendiri. Tapi semakin cepat kita mempromosikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita terlepas dari siksaan Jepang. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung bicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda ini segera mempromosikan negara ini? Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita perlu waktu mempersiapkan agar semuanya berjalan dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Kalau kita abaikan saja. Ya, lagi pula mereka masih muda.
pemikiran mereka terlalu pendek. Bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Di mendengar keputusan tersebut, para pemuda itu meninggalkan kediaman Soekarno. Mereka menyusun strategi untuk memproklamasi kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka putuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke daerah Singgok. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan desa ini. Anda bersumpah. Kau bisa percaya kepada Tuna? Baiklah, Aku akan menunjukkan tempatnya. Diri Mas. Nah, sekarang kenapa kalian dua telah kesini? Maaf atas perasaan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah dari hari sudah kami katakan masalah proklamasi masih dibicarakan di sebuah badan? Memang benar adanya. Tapi mengapa kita harus menunggu diberikan oleh Jepang? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campuran Jepang. Pendapat itu benar, akan tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Terlebih, kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan Indonesia dimana sepakat? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya menunggu janji ini? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh penjajahan. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada perdebatan. Mari Bung, tunggu saya sebentar. Saya mengerti permasalahan proklamasi ini, tapi saya juga mendukung para golongan muda. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin terjadi? Tentu mungkin, Bu. Baik, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Dengar Singgok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad. jadi kalian semua baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, saya setuju. Bagaimana jika kita laksanakan besok pemuda di Jakarta sosial? Ya, jika memungkinkan, kita akan melaksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Dengar Singgok, semua anggota Kuala Tua maupun muda kembali ke Jakarta pada pukul 11 malam. Bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita harus menunggunya. Namun sudah malam. Jepang tak mungkin mengizinkannya. Saya punya ide. Kita akan menjemput rumah perwira Jepang, Laksamana Maiden. Baiklah. Selamat malam, Bu. Ada apa, Bu? Maaf, kami menunggu Anda malam begini. Kami di tempat untuk membahas rencana kemerdekaan dari esok nanti. Benarkah itu? Saya turut gembira atas mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruang yang kalian butuhkan. Terima kasih, Bu. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga. Diperolehlah perumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus pukul 4, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maida. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini tak perlu tanda tangan PPKI. Benar, Nak. Bagaimana dengan ini, Bu? Saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani adalah seluruh hadirin yang datang hari ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan kita berlaku menurun. Bagaimana, Bu? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka ini atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani teks adalah
Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Baiklah kalau begitu. Usul yang bagus. Bagaimana diri? Setuju. Sayuti meliput melatih tek tersebut yang tampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang dalam perasaan gembira dan kemudian mengirimkan kuda-kuda untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, sekarang sudah berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan bagi bangsa kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah besok sudah merencanakan proklamasi? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi dengan lagu Bangsa Indonesia Raya. Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya berwarna kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatkan saja bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Baiklah Pak, Ibu punya ide apakah benderanya kita namain saja Saka Merah Putih? Ya, ide yang bagus, bendera Saka Merah Putih. Ide yang cemerlang, bagus. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk merencanakan pidato yang dibacakan besok. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Saya juga lupa. Bagaimana jika Ibu aja yang menjaga benderanya? Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 selangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pramuka-pramuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu sia kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dan dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkan bendera Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.